Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Borangans, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Di video ini, Bang Sam akan melanjutkan series tercinta kita, yaitu Into the Night Season 2. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Sebelumnya di Into the Night Season 2 episode 4, Ines berhasil melaporkan kepada Markus dan Ayas bahwasanya sedang terjadi masalah besar di bunker dan meminta mereka untuk segera kembali. Namun ketika Ines berlari kabur dari genggamannya Herman, si Herman dengan sengaja membiarkan Ines pergi lalu menutup pintu bunker agar saat siang hari tiba Ines pun akan mati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? sekarang di season 2 episode 5. Y a quelqu'un? Open the door, please. Ayas langsung memberitahukan tentang laporan Ines itu kepada semua orang di bunker penyimpanan. Entah apa yang sedang terjadi di bunker Bulgaria, tapi mereka harus segera kembali secepatnya ke sana. Matthew lalu memberikan perintah semuanya agar bekerja sama mengangkut benih-benih ke dalam pesawat sebanyak mungkin. Kalau mereka akan pulang malam ini, mereka harus berangkat sejam lagi. Tapi kan si Jia nggak memperbolehkan mereka untuk membawa persediaan benih. Alah, kan bisa diambil dengan paksa. Namun Matthew dan Mbak Tia berpikir mereka juga harus membawa serta Jia ke Bulgaria. Mereka tidak mungkin membiarkan wanita yang mengalami gangguan kejiwaan seorang diri di sini. Tapi sepertinya Jia tidak akan mau diajak dengan sukarela. Mereka harus membawa Jia dengan paksa. Di situ Yakub berkata, "Ada repot-repot, gak usahlah kita tinggalkan saja wanita itu," ungkap Yakub. Tapi tampaknya yang lainnya lebih setuju dengan Mbak Tia dan Matthew untuk membawa Jia dengan cara apapun. Karena manusia yang hidup di bumi ini hanya tersisa sedikit, satu manusia yang hidup tentu sangat berarti. 15 menit kemudian terlihat Matthew dan kawan-kawan kembali menemui Jia dengan mengenakan masker. Mereka menjelaskan kalau yang dikatakan Jia itu benar tentang adanya gas beracun di luar sana. Mbak Tia berkata, "Tapi kita akan tetap aman kok kalau menggunakan masker seperti ini. Ayo ikut kami Jia." Namun sayangnya Jia tetap tidak mau. Katanya sih dirinya belum rampung menyelesaikan pekerjaan di tempat ini. Setelah selesai nanti ia akan pergi kembali ke negaranya untuk bertemu lagi dengan putrinya. Mbak Tia di situ tidak menyerah. Ia lantas mengatakan jika Jia mau ikut bersama mereka, Jia bisa menemui putrinya. Tapi jika tidak ikut, Jia tidak akan bisa menemui putrinya lagi. Karena tidak akan ada lagi pesawat yang datang ke Norwegia akibat gas beracun tersebut. Mendengar hal itu, Jia pun akhirnya luluh dan mau ikut bersama mereka. Matthew lalu membagi-bagi tugas. Yakub, Ayas, dan Jia harus pergi ke pesawat sekarang untuk melepas kursi-kursi penumpang. Osman akan menyiapkan bahan bakar, lalu Mbak Tia dan Matthew akan mengumpulkan benih-benih di bunker tersebut untuk dibawa ke pesawat. On parle dans combien de temps? Les trains d'atterrissage remontent dans 45 man kérosène. Vous et moi, on va rassembler les graines pour le transport. Gia. Bien. Et mes collègues? On les a enterrés avec nos masques évidemment. Setelah berada di luar, Osman dan Ayas terlibat perbincangan serius. Sebelumnya di Bulgaria saat mereka berdua mengambil bahan bakar, Ayas sempat berkata pada Osman kalau Ayas ingin sekali membalas para tentara NATO. Osman hanya ingin memastikan apakah Ayas ikut misi ini karena ada motif tertentu atau tidak. Ayas agak tersinggung, apalagi saat Osman mengatakan bahwa Ayas cukup emosional. Je suis pas un menteur. Tu veux que je leur dise que je suis pas un menteur? Tu sous-entends que j'ai tout inventé? C'est normal. C'est motif. Aduh kalem atuh kawan, aku kan cuman mastiin, ungkapnya Osman. Tapi karena hal barusan, maskernya Osman terbuka dan Jia yang melihat hal itu langsung tahu kalau dirinya sudah dibohongi. Tidak ada gas beracun.
Gia pun berlari pergi dari sana yang langsung dikejar oleh Yakub dan Ayaz. Di bunker Bulgaria, Rick terlihat mengunjungi Laura dan Horst. Keduanya langsung bertanya kepada Rick di manakah Ines. Tapi Rick sendiri tidak tahu dan baru mendengar kalau Ines dibawa oleh si Herman. Tapi sekarang ada hal penting lain yang harus kubicarakan pada kalian, ucap Rick. Son intervention. Elle a assassiné personne. Viens vous chercher. Et après? Et après, se coucher. Et quand ils dorment, Ia lalu menjelaskan tentang rencananya Sylvie untuk membuat Felipe dan para antek-anteknya tidak lagi menindas mereka. Sylvie akan mencari senjata untuk digunakan sebagai pengancam. Rick meminta Horst dan Laura untuk bersiap. Ia juga akan mencoba mencari keberadaan Ines sekarang. Ines sendiri sekarang tengah menyetir mobil menuju ke kota untuk mencari peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membuka pintu bunker. Ines tampak sangat panik karena waktu matahari terbit adalah 5 jam lagi. Di bunker, Rick mencoba berbicara dengan Herman, menanyakan tentang keberadaan Ines, tapi di situ Herman berpura-pura tidak tahu. Rick terus mencoba mendesaknya sambil mengatakan kalau para penumpang lain khawatir kepada Ines. Lalu Herman menjawab, "Rick, kalau begitu anggap saja sekarang mereka tidak perlu mengkhawatirkan Ines," ucapnya Herman sambil tersenyum jahat. Rick pun tersadar kalau Herman mungkin sudah membunuh Ines. Dengan perasaan berkecamuk, Rick menemui Gerardo. Rick tidak ingin hal-hal buruk lainnya terjadi lagi. Jadi, ia pun meminta bantuan Gerardo karena saat ini Sylvie sedang merencanakan sesuatu yang mungkin akan berbahaya bagi semua orang. Rick meminta Gerardo untuk jangan memberitahu Felipe. Namun Gerardo justru membawa Rick menemui Felipe karena menurutnya masalah ini tidak akan bisa diselesaikan sendiri oleh mereka. Rick agak kesal dengan Gerardo dan ia pun berusaha meyakinkan Felipe kalau Sylvie tidak ingin menyakiti siapapun. Mendengar semua hal itu, Felipe lalu mengajak Rick untuk menyelesaikan masalah itu berdua dan menyuruh Gerardo untuk pergi. "Aku dan Rick akan menyelesaikan masalah ini, Bang Gerardo, jadi kamu istirahat saja," ucap Felipe. Rick terlihat cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepertinya ini memang rencana Felipe sedari awal, guys. Alasan Felipe memberikan kunci-kunci ruang tahanan kepada Rick. Váyase usted a la cama, que le tuvimos despierto toda la noche. It's okay. Buenas noches. To decide is what we are going to do. Ines saat ini masih di luar sana dan tengah mengendarai mobilnya. Hingga tiba-tiba Ines melihat suatu cahaya pada jendela di sebuah rumah. Ines tanpa pikir panjang langsung berhenti dan segera masuk ke dalam rumah itu. Siapa tahu ada orang di dalamnya. Waduh, itu suara apa ya guys, kok creepy gitu? Setelah ditelusuri dan disamperin sumber suaranya, ternyata itu adalah suara dari sebuah mainan alarm. Dengan mayat anak kecil serta anjingnya juga di atas kasur, membuat Sylvie bergidik ngeri. Alarm lainnya masih terdengar berbunyi dari kamar satunya lagi. Ines segera ke sana untuk mematikan alarm itu. Di ruangan tersebut ternyata ada juga mayat kedua orang tua anak-anak tadi. Saat mencabut kabel alarm, Ines menemukan sekotak penuh coklat dan permen. Gadis itu lalu menggeledah seisi rumah dan menemukan cukup banyak persediaan makanan. Tapi Ines sepertinya tidak bernafsu untuk memakannya. Buat apa makan kalau sebentar lagi ia akan mati? Karena belum bisa menemukan apapun yang berguna untuk membuka pintu bunker. Ines lalu teringat akan surat yang diberikan oleh Markus. Ia lalu membacanya saat itu juga. Ketika membaca surat itu, raut wajah Ines seakan terkejut dan tidak percaya. Apa sih yang dibaca Ines? Itu surat cinta kan? Tak lama kemudian terdengar suara kutuk-kutuk helikopter. Ines segera keluar untuk melihatnya. Ya, itu adalah helikopter. Ines segera menaiki mobil lalu mengikuti helikopter tersebut. Hingga singkat cerita sang helikopter pun mendarat. Ines menghentikan mobilnya di dekat helikopter itu dan segera turun untuk menemui siapakah sang pengendara helikopter.
3 prajurit tak dikenal terlihat turun dari helikopter tersebut. Ternyata ketiganya merupakan tentara Rusia yang langsung menanyakan, "Weh, mengapa NATO meledakkan pesawat kami dan juga alat komunikasi kami?" Tanya si kaptennya. Rupanya penyintas Rusia juga menerima serangan misil. Itu berarti bukan Rusialah pelaku yang meledakkan pesawatnya mati, you guys. Ines memanfaatkan situasi itu. Bukannya memberikan klarifikasi, tapi Ines justru menjawab jika NATO memanglah jahat. "Aku dikurung karena melawan mereka dan sekarang aku diusir keluar dari bunker, dibiarkan untuk mati," ucapnya Ines. Ines pun menawari ketiga tentara itu untuk menuju ke bunker. Karena tanpa bantuannya, ketiganya tidak akan bisa menemukan keberadaan bunker yang tersembunyi itu. Ketiga tentara Rusia itu percaya begitu saja dan ikut dengan Ines. Sementara di bunker, Sylvie mendengar sesuatu dari pintu ruangannya. Rupanya di balik pintu itu terlihat Felipe, Herman, dan para prajurit sudah merencanakan sesuatu. Mereka lalu pergi dari sana setelah memberikan sesuatu. Sylvie di dalam menemukan kunci-kunci ruangan tahanan dan berpikir pasti Rick yang sudah memberikannya. Tapi ini masih belum pagi, apakah para tentara sudah pada tidur, pikirnya. Felipe tampak membangunkan Gerardo dan meminta Gerardo untuk melihat sesuatu. Rick kemana? Ternyata saat ini Rick tengah diikat dan ditahan di sebuah ruangan tersembunyi dan perutnya Rick terlihat berdarah. Apa yang terjadi kepada Rick? Lalu Sylvie dengan bantuan kunci-kunci, Sylvie pun sudah berhasil nyamper Laura dan Horst untuk menjalankan rencana mereka. Ya, mereka semua harus punya senjata masing-masing satu, pikir Sylvie. Laura agak ragu dengan rencana kali ini. Namun Horst dan Sylvie berhasil meyakinkan wanita itu. Mereka pun berjalan menuju ruangan persenjataan dengan mengendap-endap sambil memastikan apakah para tentara sudah tidur. Ya, terlihat mereka semua sudah pada tidur. Tapi kita tahu Felipe dan kawan-kawan itu hanya pura-pura tidur ya guys. Saya merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Singkatnya mereka bertiga pun berhasil sampai di ruangan persenjataan. Akan tetapi setelah Sylvie membuka peti senjata, di dalamnya kosong, song melompong, tak ada apapun teman-teman. Saat itu juga Felipe, Herman, dan kawan-kawan muncul menciduk mereka bertiga. Gerardo juga ikut hadir di sana. Pria itu terlihat sangat kecewa. "Sylvie, Horst, Laura, sekarang aku tak bisa lagi melindungi kalian. Padahal sudah kubilang untuk bersabar. Tapi kalian malah seperti ini," ungkap Gerardo. Felipe lalu memerintahkan para prajurit untuk membawa Sylvie, Horst, dan Laura ke tempat yang sama dengan Rick untuk saat ini. Di luar bunker, tanpa mereka sadari, ketiga tentara Rusia meledakkan pintu masuk dengan menggunakan bom tempel. Dan pintu itu berhasil terbuka dengan mudah. Mereka semua langsung bergegas masuk. Di Norwegia, ternyata Jakub dan Ayas berhasil menangkap si Gia, kemudian mereka mengikatnya di ruang kokpit. Karena Jakub dan Ayas akan melepas-lepaskan dulu kursi-kursi di ruangan penumpang. Di situ Gia bertanya kepada Ayas, "Jika perkataan kalian tentang matahari yang membunuh itu benar, berarti semua orang yang kusayang sudah tiada sekarang. Tolong lepaskan aku, Ayas. Aku tidak mau hidup lagi. Aku ingin berlari sekencang mungkin menuju matahari agar aku juga ikut mati," pintanya si Gia. Namun Ayas tentu tidak akan melakukan itu. Ayas lalu bilang, "Hei, Gia, kau harus bertahan hidup bahkan jika kau tidak tahu kenapa alasannya. Itulah kemanusiaan," ucapnya Ayas. Je suis désolé. Ça veut dire que tous ceux que je connais, tous ceux que j'aime, ils sont morts. C'est vrai. Di saat yang sama, Ines memutuskan untuk melakukan panggilan radio pada timnya Markus di Norwegia. Saat itu, Ayas dan Jakub sedang sibuk mencopot kursi penumpang satu persatu. Lalu terdengar suara Ines yang memanggil-manggil dari radio. Ayas langsung bergegas ke ruang kokpit untuk menjawab panggilan radionya Ines. Di situ Ines selalu menceritakan tentang semua yang terjadi di bunker. Juga tentang ketiga tentara Rusia. Mendengar itu, Ayas meminta Ines untuk menunggu karena mereka akan berangkat pulang ke bunker sebentar lagi. Dan di situ Ines juga ingin mengatakan hal lain. Tapi sebelumnya Ines bertanya Markus di mana.
Markus sendiri ternyata sedang bersama Osman mengisi truk tangki bahan bakar untuk pesawat mereka. Markus cukup kagum dengan Osman yang menguasai cukup banyak bahasa karena dulunya Osman pernah bekerja sebagai pemandu wisata. Setelah selesai mengisi tangki, mereka berdua pun segera naik untuk gas kembali ke bandara. Ayaz, raut wajahnya tampak syok, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Entah apa yang barusan Ines katakan kepada Ayaz. Sampai-sampai Ayaz pun lupa dengan linggis yang dibawanya. Felipe terlihat memberikan sebuah pistol kepada Gerardo. Ia ingin Gerardo untuk mengadili Sylvie, dan hanya Gerardo lah yang bisa melakukannya. Jika Bapak Duta Besar yang mengeksekusi Sylvie atas kejahatan yang sudah dilakukannya, tim Matthew dari Norwegia tidak akan punya pilihan lain, Bang, ungkap Felipe. Dan setelah melihat kejadian hari ini, sepertinya Gerardo menyetujui hal itu. Di saat yang sama, prajurit-prajurit yang tengah membawa Sylvie, Laura, dan Horst dikejutkan ketika mendengar suara tembakan di kejauhan. Sepertinya itu adalah serangan dari ketiga tentara Rusia tadi. Mereka pun bergegas pergi. Lalu di Norwegia, Matthew dan Mbak Tia baru saja sampai di bandara dengan membawa satu mobil penuh dengan persediaan benih. Ayaz dan Yakub tampak sibuk mengeluarkan kursi-kursi penumpang. Sementara Jia di ruang kokpit berhasil mengambil linggisnya Ayaz tadi, lalu mulai menggunakannya untuk melepaskan diri. Dan berhasil, kawan-kawan. Jia terlepas dari ikatannya. Matthew yang melihat Jia di kaca jendela kokpit mulai bertanya, by the way si Jia udah tenang ya guys? Yakub menjawab, sepertinya iya, tapi kami mengikatnya untuk berjaga-jaga, Bang. Lah terus itu di kaca jendela kokpit siapa? Tanya Matthew. Melihat Jia sudah terlepas, mereka semua langsung bergegas naik ke pesawat. Namun Jia berhasil menutup dan mengunci pintu ruang kokpit. Di dalam sana, Jia lalu mulai mengamuk dan menghancurkan tombol-tombol fungsi pesawat. Aduh, Mak. Into the Night Season 2 episode 5 bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang Into the Night episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.